Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan firman pada hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berikut firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus terpukul dengan kata-kata ini, karena kita tidak boleh terbuai dengan apa yang telah kita miliki. Persoalannya adalah banyak manusia menuntut kepada Allah bukan terkait tentang hal yang esensial, tetapi hal-hal yang bersifat yang tidak akan kekal, yang bersifat lahiriah, yang akan segera lenyap. Tetapi orang sering sekali berlomba-lomba dan bahkan terus-menerus meminta itu kepada Tuhan supaya itu diberikan kepadanya. Tetapi lihatlah, Yesus Kristus tidak tertarik untuk menyatakan itu kepada kita. Malahan Yesus Kristus ingin membuat sebuah perbandingan yang sangat kontras, bahwa seorang perempuan, ia pergi kepada hakim, yang hakim itu tidak takut kepada Tuhan. Bahkan hakim itu tidak mau tahu terkait orang lain. Tetapi hakim tersebut akhirnya menolong perempuan itu, membenarkannya, hanya karena hakim itu tidak mau diganggu. Allah kita itu adalah Allah yang baik, dan baik dalam hal ini menjadi bahasa yang sangat penting, karena Yesus Kristus pernah berkata, mengapa engkau menyebut aku sebagai guru yang baik? Karena yang baik itu adalah Allah. Kata baik itu adalah kata yang hanya dimiliki oleh Allah. Saudara jangan mengira bahwa saudara adalah orang baik. Saudara adalah orang berdosa, kita adalah orang yang berdosa. Itu mengapa kita harus belajar terus untuk meniru Kristus, supaya kekaburan kita selama ini semakin menjadi cara melihat yang sangat jelas, karena kita sedang memiliki pandangan yang keliru dan salah, karena dosa telah menghalang-halangi itu. Tetapi kita sekarang memiliki mata iman yang begitu tajam. Pertanyaannya adalah, apakah di bumi ini ia akan mendapati iman? Apa itu iman? Tentu iman adalah ketika kita berkeyakinan kepada Dia yang adalah benar dan benar. Iman tidak boleh didasarkan kepada sesuatu hal yang abstrak, yang tidak benar, yang merupakan logical fallacy. Tetapi kita harus mendasarkan iman itu kepada yang benar dan sungguh-sungguh benar. Dan iman yang benar itu adalah berada di dalam Kristus, dan Kristus berkata dia akan datang ke bumi ini, dan dia bertanya, akankah ada iman di bumi ini? Yang berkata bahwa apakah ia akan menemukan orang-orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Kristus di dalam hidupnya, yang ia sungguh-sungguh bertekuk lutut dan berserah secara totalitas kepada Kristus.
seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia yakin bahwa dia akan mendapatkan pembenarannya, dan inilah yang harus menjadi kekuatan kepada kita, bukan karena diri kita sehingga kita dibenarkan, tetapi karena iman di dalam Kristuslah yang telah membenarkan kita dan yang telah menyucikan kita. Jangan terbuai dengan semua yang terjadi ini, tetapi mari hidupilah keselamatan itu, dan sehingga iman yang telah kita miliki itu akan menjadi bukti bahwa kita telah memiliki dasar yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami supaya kami jangan terbuai dengan apa yang telah kami miliki, sehingga kami menjadi orang-orang yang terjatuh dari hal yang seharusnya kami tinggalkan. Bapa, tolonglah kami supaya kami memiliki iman yang benar-benar kokoh, sehingga ketika Engkau datang kembali, Engkau mendapati kami setia dan tidak menyimpang dari apa yang Tuhan telah tetapkan. Ampuni kami Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, mencerahkan hati pikiran kami, dan menguduskan kami, sehingga kami sungguh-sungguh berpijak pada iman di dalam Kristus. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.